Sahabat bahagia, pernahkah kamu merasa seolah-olah hidupmu seperti berada di atas treadmill tanpa henti? Apakah setiap hari kamu merasa dikejar oleh pikiran yang membuatmu stres, membuatmu cemas, sehingga momen-momen bahagia terasa jauh dari genggaman? Hari ini kita akan menyelami bersama mengapa kita sering merasa stres dan cemas, dan bagaimana cara kita melangkah menuju ketenangan yang sesungguhnya. Saya yakin di balik setiap perjuangan ada harapan untuk menemukan kebahagiaan. Mari kita mulai dengan memahami apa itu stres dan kecemasan dan mengapa hal-hal ini bisa mengganggu kualitas hidup kita. Yang pertama, memahami stres dan kecemasan. Sahabat bahagia, stres adalah respon alami tubuh kita terhadap tuntutan atau tekanan, baik dari lingkungan, pekerjaan, atau hubungan, atau bahkan tuntutan dari dalam diri kita sendiri. Saat beban kehidupan melebihi kapasitas kita, tubuh melepaskan hormon seperti kortisol dan adrenalin. Ini adalah mekanisme bertahan hidup. Namun, jika dibiarkan terus-menerus, efeknya bisa merusak kesehatan fisik dan mental. Sementara itu, kecemasan lebih dari sekedar stres. Kecemasan adalah perasaan khawatir yang berlebihan tentang masa depan, yang seringkali tidak berakar pada kenyataan. Contohnya, kita mungkin merasa takut gagal dalam sebuah presentasi, atau khawatir tentang hasil ujian, padahal kejadian tersebut belum tentu terjadi. Bahkan menurut penelitian, lebih dari 80% kekhawatiran itu tidak pernah menjadi kenyataan. Kedua hal ini, stres dan kecemasan, saling berkaitan dan saling bisa memperparah. Jika tidak dikelola dengan baik, maka akan menguras energi, mengganggu tidur, dan membuat kita sulit menikmati hal-hal positif yang sebenarnya ada dalam kehidupan. Yuk, mari kita mengidentifikasi pemicu stres dan kecemasan. Untuk mengatasi stres, kita perlu mengetahui dari mana asalnya. Banyak pemicu stres dan kecemasan, misalnya dari tekanan eksternal, tuntutan pekerjaan, masalah keuangan, atau hubungan yang rumit dapat membuat kita merasa tertekan. Atau yang kedua, tekanan internal, yakni ekspektasi, keinginan yang terlalu tinggi terhadap diri sendiri, seperti selalu harus sempurna atau takut mengecewakan orang lain. Ini juga memicu kecemasan. 3. Lingkungan digital. Di era media sosial, kita sering membandingkan hidup kita dengan kehidupan sempurna yang terlihat di depan layar, yang akhirnya menimbulkan perasaan tidak cukup atau inferior. Mari kita renungkan, seberapa sering kita menghabiskan waktu untuk memikirkan apa yang tidak bisa kita kontrol. Misalnya, kita khawatir tentang opini orang lain, atau terlalu fokus pada kekurangan yang kita rasakan. Padahal, energi itu akan lebih bermanfaat jika digunakan untuk hal-hal yang benar-benar bisa kita ubah. Lalu, bagaimana strategi mengatasi stres dan kecemasan? Baik sahabat, setelah mengetahui penyebabnya, kini saatnya mencari solusi. Ada beberapa strategi praktis yang bisa kita terapkan untuk mengelola stres dan kecemasan. Yang pertama, menerima ketidakpastian. Mulailah dengan menyadari bahwa tidak semua hal dapat dikendalikan. Belajar menerima bahwa hidup ini penuh dengan ketidakpastian adalah langkah pertama untuk melepaskan beban yang tidak perlu. Misalnya, ketika kamu merasa cemas tentang masa depan, coba ingat bahwa setiap hari yang berlalu selalu membawa kesempatan dan harapan baru.
alihkan fokusmu pada apa yang bisa kamu lakukan hari ini, bukan apa yang mungkin terjadi besok. Yang kedua, coba latihan mindfulness dan latihan bernafas dengan sadar. Praktekkan mindfulness seperti bernafas dengan sadar, menarik nafas dan mengeluarkan nafas dengan kesadaran penuh kita. Kita seringkali bernafas tanpa sadar, hanya refleks. Maka sekarang coba latihan bernafas dengan sadar. Ini bisa dilakukan dalam beberapa menit, dan bernafas dengan sadar itu akan membantu menenangkan pikiran. Teknik pernafasan sederhana ini sangat efektif untuk meredakan ketegangan. Sahabat yang bahagia, yang ketiga, membangun kebiasaan positif. Seringkali kita terjebak dalam rutinitas negatif. Membangun kebiasaan positif seperti olahraga ringan, berjalan di alam, atau bahkan menulis jurnal harian tentang hal-hal yang kita syukuri dapat mengalihkan pikiran dari kecemasan. Coba setiap malam menuliskan hal-hal positif yang terjadi hari ini. Hal ini tampaknya sederhana, tapi jika dilakukan konsisten bisa mengubah cara pandangmu terhadap hidup. Yang pernah saya lakukan, jurnal ini dilakukan rutin selama 1 bulan, dan itu akan mengubah banyak hal. Tapi ingat, yang kita tuliskan hari ini berbeda dengan yang kita tuliskan kemarin, sehingga kita akan mengeksplorasi lebih banyak hal yang bisa kita syukuri. Teknik selanjutnya, mengatur waktu dan prioritas. Tekanan dari banyaknya tugas sering membuat kita berpikir berlebihan. Dengan mengatur waktu secara efektif, menetapkan prioritas, dan belajar mengatakan tidak pada hal-hal yang tidak penting dapat mengurangi beban, membuat kita stres. Sekarang praktekkan, coba buatlah to-do list harian dan fokuslah menyelesaikan satu tugas pada satu waktu. Karena kita diciptakan bukan untuk mengerjakan banyak tugas dalam satu waktu. Kerjakan, fokus dulu satu tugas dalam satu waktu. Jangan biarkan dirimu terjebak dalam multitasking yang justru membuat stres semakin tinggi. Yang selanjutnya, jangan ragu untuk berbagi dengan orang terdekat atau profesional. Terkadang berbicara dengan seseorang yang mengalami situasimu bisa membuka perspektif baru dan meredakan beban pikiran. Kalau kita tidak mempunyai teman, cobalah berbicara pada profesional di bidangnya. Terakhir, integrasi strategi dalam kehidupan sehari-hari. Kita tidak harus mengubah semuanya sekaligus. Mulailah dengan 1 atau 2 strategi dan lihat bagaimana perubahan kecil itu berdampak pada keseharianmu. Ingat, proses mengatasi stres dan kecemasan adalah perjalanan yang berkelanjutan, bukan solusi instan. Setiap hari, beri dirimu waktu untuk refleksi. Tanyakan, apa yang membuat saya cemas hari ini? Apa yang bisa saya lakukan untuk mengatasinya? Dengan menjawab pertanyaan ini, kamu akan semakin mengenal dirimu dan menentukan cara yang paling tepat untuk meraih ketenangan. Sahabat bahagia, kita telah membahas bagaimana stres dan kecemasan bisa mengganggu kebahagiaan, serta strategi-strategi praktis untuk mengatasinya. Ingatlah, kunci untuk menemukan kebahagiaan terletak pada kemampuan kita untuk mengelola pikiran dan emosi dengan bijak. Sekarang, saya mengajak sahabat sekalian untuk mengambil langkah kecil menuju kehidupan yang lebih tenang. Mulailah dengan memilih 1 strategi di atas
yang menurut sahabat paling mudah untuk diterapkan. Coba praktekkan ya kira-kira selama seminggu dan rasakan dampak perubahannya. Tulis di kolom komentar strategi apa yang sudah kamu lakukan. Bagi juga pengalaman atau tantangan yang kamu hadapi dalam mengelola stres. Saya ingin mendengar cerita kalian dan kita bisa saling belajar. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar lebih banyak orang yang terinspirasi untuk melangkah menuju kehidupan yang lebih bahagia dan tenang. Sampai jumpa pada video berikutnya. Ingat, kebahagiaan itu dimulai dari dalam diri kita sendiri. Tetap semangat dan terus berusaha menemukan ketenangan di tengah segala tantangan. Salam bahagia dari saya, Ki Gede Karangnongko.